Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Kita masuk ke pertemuan 10, investasi jangka panjang. Pengertian modal saham. Saham bisa menjadi investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang, tergantung tujuan pembeliannya. Apabila saham dibeli dengan tujuan penggunaan uang yang nganggur dan penjualannya untuk memenuhi kebutuhan uang, maka akan termasuk ke dalam investasi jangka pendek. Jadi misalnya pendapatan saya 10 juta sebulan. Lalu konsumsi saya 7 juta sebulan. Nah, ada sisa 3 juta. 3 juta itu belum saya pakai. Nah, itu namanya uang menganggur. Nah, daripada tidak dipakai, maka saya investasikan jangka pendek. Tujuannya apa? Kalau nanti misalnya saya bulan depan butuh uang, maka saya jual sahamnya. Dan investasi jangka pendek masuk kelompok aktiva lancar. Sedangkan tujuan investasi jangka panjang dalam saham adalah yang pertama, mengawasi perusahaan lain. Misalnya A dan B sama-sama perusahaan dengan produk yang sama. Lalu mereka sama-sama bersaing. Nah, A itu bisa dia membeli saham perusahaan B. Misalnya saham perusahaan B dijual, A membeli saham perusahaan B. Nanti kan dalam saat rapat umum pemegang saham, si A itu bisa mengetahui pergerakan dari perusahaan. Nah, makanya dia jangka panjang untuk mengawasinya. Yang kedua, memperoleh pendapatan yang tetap setiap tahun. Nah, kalau kita beli saham, maka kita dapat dividen atau pendapatannya tetap setiap tahun ada dividen. Lalu membentuk dana khusus. Daripada ini ada uang menganggur, tetapi dalam jangka panjang nanti akan digunakan, misalnya 5 tahun yang akan datang digunakan untuk membangun gedung yang baru. Nah, daripada menganggur maka dibelikan saham jangka panjang. Nanti 5 tahun yang akan datang baru dibikin gedung yang baru. Yang selanjutnya, menjamin kontinuitas suplai bahan baku. Misalnya ada perusahaan A, produknya singkong. Nah, yang membutuhkan singkong ini bisa ada perusahaan B, ada perusahaan C, ada perusahaan D misalnya. Singkongnya A bisa dijual ke B, bisa dijual ke C, bisa dijual ke D. Nah, bagaimana caranya supaya A ini singkongnya hanya disuplai ke B? Nah, maka B membeli saham perusahaan A. Nah, sahamnya itu sebaiknya mayoritas, lebih banyak dia B. Sehingga apa? Nanti tujuan dalam rapat umum pemegang saham, B bisa mengusulkan agar singkongnya hanya dijual ke B. Singkongnya hanya disuplai ke B. Nah, selanjutnya, menjaga hubungan antar perusahaan. Nah, biasanya hubungan baik itu dengan cara apa? Sama-sama perusahaan memberi saham.
Metode pencatatan penanaman modal saham. Metode pencatatan penanaman modal saham tergantung persentase pemilikan saham, yaitu persentase jumlah lembar saham yang dimiliki investor dibandingkan jumlah lembar saham yang beredar. Persentase pemilikan dan metode pencatatan. Yang pertama, cost method. Persentase pemilikan di bawah 20%. Penanaman modal dalam neraca dicatat sebesar harga pokok. Perubahan harga pasar tidak dicatat sehingga laba rugi baru diakui pada saat saham dijual. Equity method. Persentase pemilikan antara 20% sampai dengan 50%. Penanaman modal dalam neraca dicatat sebesar harga pokok. Pada akhir periode, harga pokok dirubah sesuai dengan bagian laba rugi yang didapat perusahaan yang sahamnya dirubah. Equity method dan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan tersebut. Persentase pemilikannya di atas 50%. Laporan keuangan induk perusahaan harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan anak perusahaan. Pembelian saham ada dua cara. Dibeli tunai, yang kedua ditukar. Dibeli tunai, harga pokoknya sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembelian tersebut. Ditukar, harga pokoknya sama dengan harga pasar aktiva yang dijadikan penukar. Tanggal 1 April, Nona Lisa membeli 100 lembar saham prioritas PT Bermuda. 6% nominal, 10.000 per lembar dengan kurs 105. Biaya pembelian saham termasuk materai dan komisi sebesar Rp50.000. Dividen saham PT Bermuda dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Nah, transaksi di atas di jurnal. Nah, sebelum di jurnal, kita lihat dulu perhitungannya. Kita lihat slide berikutnya. Perhitungannya, harga beli saham 100 lembar dikali 10.000 nominalnya per lembar dikalikan kursnya 105 per 100. Kita lihat di soalnya di atas, ke atas. Ini 100 lembar. Nominalnya 10.000 per lembar, kursnya 105. Nah, maka harga beli sahamnya 1.050.000. Biaya pembelian 50.000. Kita lihat soalnya di atas. Nah, ini biaya pembelian sahamnya 50.000. Sehingga harga beli saham ini dijumlahkan ke bawah 1.100.000. Kita lihat lagi di soalnya di atas. Nah, saham dibeli tanggal 1 April. Nah,
Dividen saham dibayarkan tanggal 31 Desember. Berarti dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 April ini sudah terjadi dividen. Misalnya gini, Nona Lisa membelinya dengan saya, Pak Kamil. Maka 1 Januari sampai 1 April berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Itu menjadi haknya Pak Kamil. Maka nanti Nona Lisa membayarkan dulu 3 bulannya yang menjadi haknya Pak Kamil. Ya, 3 bulan. Pak, kok 3 bulan? Karena 1 bulan Aprilnya tanggal 1. Kalau bulan Aprilnya tanggal 31 April, maka dia 4 bulan. Kita cari dulu di sini dividen yang harus dibayarkan ke Pak Kamil, yaitu 1 Januari sampai 1 April, 3 bulan. Berarti 3/12. 3-nya tadi Januari sampai awal April, 3 bulan. 12-nya banyaknya bulan dalam 1 tahun. Dikali 6%. Pak, 6% dari mana? Kita lihat di soal. Nah, ini 6%. Dikali 1 juta. 1 juta dari mana? Lembar yang dibeli 100 lembar dikali dengan nominalnya per lembar 10.000. 100 dikali 10.000 rupiah, 1 juta. 100-nya dari mana, Pak? Lihat lagi di atas. Ini 100-nya. Yang ini nominalnya 10.000. Didapat 15.000. Nah, ini 15.000-nya ini haknya Pak Kamil atau pemilik sebelumnya. Kalau pemiliknya Pak Kamil, ya haknya Pak Kamil. Maka jumlah uang yang dibayarkan Nona Risa 1.115.000. Tinggal ini ditambahkan ke bawah. Maka di jurnal. Yang pertama jurnalnya penanaman modal dalam saham prioritas 1.100.000. Yang ini. 1.100.000. Pendapatan dividen 15.000. Kenapa pendapatannya dividennya di debit? Karena ini bukan haknya Nona Risa, tapi haknya pemilik sebelumnya. Maka harus dikurangkan. 15.000 dari mana? Ini. Pada kas 1.115.000. Pada akhir Desember nanti Nona Risa dapatnya berapa? Dia akan mendapatkan 1 tahun full. Ya. 1 tahun full berarti 12 bulan. Seharusnya kan di sini nanti dihitungnya kan 12/12 gitu ya. Dikali ke atas nih 6% dikali 1 juta. Pak, kenapa nggak ditulis 12/12 ya? 12 dibagi 12 1. Kalau 1 tidak usah ditulis. Berapapun dikalikan 1 bilangan tersebut. Maka ini tidak ditulis ya di atasnya. Maka 6% dikali 1 juta. 1 jutanya nominalnya 10.000 dikalikan 100 lembar. Didapat 60.000. Jurnalnya kas pada pendapatan dividen 60.000. Nah, kalau Anda lihat di sini pendapatan dividennya
dikredit 60.000. Yang di sini pendapatan dividennya didebet 15.000. Sehingga 60 dikredit ketemu debet 15. Maka pendapatan Nona Lisa sebenarnya 45.000. Nah, kalau nanti kita cari bisa dengan mencarinya. Nah, di sini kalau Nona Lisa tadi kan dari April sampai Desember. Berarti 9 bulan. 9/12 bulan. Dikali 6% dikali 1 juta. Nah, gitu aja dah. Ini sama dengan 45.000. Nah, selain cara di atas, dividen terutang dapat dicatat dengan mendebit rekening piutang pendapatan dividen. Cara ini akan menyebabkan dividen yang diterima pada tanggal 3 Desember dikreditkan kedua rekening, yaitu rekening piutang pendapatan dividen sebesar 15.000 dan rekening pendapatan dividen sebesar 45.000. Maka jurnal tanggal 3 Desember kas 60.000 pada piutang pendapatan dividen 15.000 pada pendapatan dividen 45.000. Jadi kalau seperti ini itu langsung kelihatan ya, pendapatan dividennya 45.000. Kalau yang di atas sudah dikurangi. Alokasi harga jika pembelian saham dilakukan secara lamsam bersama, yaitu dua macam saham atau lebih dibeli sekaligus dengan satu jumlah harga sebagai berikut. A. Jika harga pasar masing-masing saham yang dibeli diketahui, alokasi didasarkan pada perbandingan jumlah relatif masing-masing saham. B. Jika diketahui harga pasarnya hanya satu jenis saham, maka harga pasar saham yang diketahui diperlukan sebagai harga pokok tersebut dan sisanya merupakan harga pokok saham jenis lain. C. Jika harga pasar masing-masing saham yang dibeli itu tidak diketahui, maka alokasi harga pokoknya ditangguhkan sampai salah satu saham dapat diketahui harga pasarnya. Nah, contoh yang gampang saya contohkan seperti ini. Misalnya ada kotak kue. Ya, kotak kue itu isinya ada lontong, ada tahu isi. Nah, gitu. Satu kotak kue ini harganya 25.000. Nah, gitu dia. Jadi kan kita belinya hanya beli satu kotaknya aja kan 25.000. Kita nggak tahu harga lontongnya berapa, harga tahu isinya berapa. Nah, yang A tadi ini jika harga pasar, jadi kita bisa tahu nih harga pasar lontong berapa, harga pasar tahu isi berapa. Nah, itu yang A. Yang B-nya itu kita hanya tahu satu aja nih. Oh, yang kita tahu misalnya hanya harga pasar lontong saja. Nah, gitu dia. Ya, atau yang kita tahu hanya harga pasar tahu isi aja, yaitu yang B. Yang C, kita tidak tahu harga pasar keduanya, baik lontong maupun tahu isi. Nona Lisa membeli 50 blok saham dengan harga 25.000 per blok. Tiap blok terdiri dari 1 lembar saham prioritas dan 3 lembar saham biasa.
Saya umpamakan yang supaya gampang gini aja. Beli 1 kotak kue, yang tadi atas aja gitu ya. 1 kotak kue. 1 kotak kue ini harganya 25.000. Isinya ada 1 lontong dan 3 tahu isi. Gitu aja yang gampang. Jadi Anda bisa nalarnya ke sana dulu ya. Alokasi harga pokok saham kepada masing-masing jenis diketahui dengan cara sebagai berikut. A. Harga pasar masing-masing jenis saham diketahui. Saham prioritas harga pasarnya 12.500 per lembar. Harga saham biasa Rp4.500 per lembar. Maka nilai saham prioritas 50 blok dikali 12.500 yang sini. Didapat 625.000. Nilai saham biasa 50 blok dikali 3. Karena tadi isinya 3 ya. 3 lembar saham biasa. Dikali 4.500. Didapat 675.000, totalnya 1.300.000. Harga pokok saham prioritas 625.000 per 1.300.000. Dari mana nih 625.000? Kita lihat di atas. Ini saham prioritas. Nah ini totalnya. Dikali 1.250.000. Dari mana ini? Kita lihat di atas. 50 blok dikali Rp25.000. Maka harga pokok saham prioritas 600.960. Kita jurnal, letakkan angka, buat jurnalnya di sini. Nah, harga pokok saham biasa 675.000 dibagi 1.300.000. 675.000 dari mana? Lihat di atas. Ini. Nah, 7.300-nya yang bawahnya. Dikali 1.250.000. Sama dengan yang ini ya. Cara mengkalinya tadi. 50 blok dikali 25.000. Didapat harga pokok saham biasa 649.040. Letakkan ke sini. Maka jurnalnya penanaman modal dalam saham prioritas 600.960. Penanaman modal dalam saham biasa 649.040 pada kas 1.250.000. B. Harga pasar yang diketahui hanya saham prioritas. Misalnya, harga pasar saham prioritas 12.500 per lembar. Sedangkan harga pasar saham biasa tidak diketahui. Harga pokok saham dihitung sebagai berikut. Harga beli saham prioritas tadi berapa? 1.250.000. Dari mana? 50 blok dikali 25.000. Harga pasar saham prioritas 50 blok dikali 12.500 dari sini nih. Nah kan ke sini. Didapat 625.000. Nah, ini masukkan angkanya ke sini. Nah, lalu harga beli saham prioritas tadi yang 1 juta ini 250.000 dikurang harga pasar saham prioritas ini didapat harga pokok saham biasa 625.000. Kita pindahkan ke sini angkanya. Nah, maka kita buat jurnal penanaman modal dalam saham prioritas, penanaman modal dalam saham biasa pada kas. Yang ketiga,
harga pasar masing-masing saham tidak diketahui. Maka langsung di jurnal penanaman modal dalam saham biasa dan prioritas 1.250.000 pada kas 1.250.000.